Jadi nanti kamu udah persiapan nikah, persiapannya itu adalah soal resepsinya, ya kan? Persiapannya itu adalah soal tawar-menawar dengan keluarganya. Ada nggak di antara orang-orang di Indonesia yang kalau mau menikah baca buku-buku untuk parenting, mendidik anak, dan sebagainya? Berapa halaman yang sudah dibaca untuk itu? Berapa psikolog, psikiater yang diajak konsultasi untuk itu? Berapa artikel-artikel yang dikumpulkan untuk menjadi penjawab untuk masalah-masalah ketika nanti punya anak dan sebagainya? Apakah pernah dibahas yang seperti itu? Enggak, kan kebanyakan dari kita tuh kalau soal pacaran ngebucinnya gila-gilaan, habis-habisan soal bikin puisi, bikin jokes-jokes, bikin rayuan-rayuan, gombalan-gombalan yang seperti itu. Media kita memberitakan itu, apa-apa memberitakan itu. Tapi sesudah itu apa? Ya sesudah itu udah. Jadi dalam hal ini kita tuh seperti binatang gitu. Maksud binatang itu apa? Ya maksudnya kalau misalkan mau melakukan itu, binatang juga bisa melakukan itu, bukan hanya manusia yang bisa. Kalau misalkan soal kawin, manusia bukan hanya satu-satunya yang bisa melakukan itu. Kalau misalkan soal punya anak, bukan hanya manusia saja, tetapi binatang juga melakukan itu. Satu-satunya yang membuat kita menjadi manusia itu adalah apa yang akan kita lakukan pada generasi yang akan kita lahirkan nanti. Itu kan poinnya tuh di situ. Sosialisasi apa, nilai-nilai apa yang kita tanamkan kepada anak-anak kita, bagaimana caranya, dan bagaimana parenting kita kepada anak-anak kita. Itu kan yang paling pentingnya itu. Tetapi yang digaris bawahi kalau misalkan kita mau nikah tuh adalah soal romantisnya, bikin praweddingnya, bikin ngebakar gunungnya, apa segala rupa. Coba saya mau tanya kepada orang-orang yang mau nikah misalkan, berapa banyak buku yang sudah dibahas, yang pernah dibaca untuk mempersiapkan kelahiran anak? Kita gak pernah pada bagian itu tuh, kita lost. Bahkan mau punya anak berapa, ya sedikasihnya aja gitu. Ya sedikasihnya akibatnya apa? Ketika nanti punya anak 4, anak 5, dan jaraknya berdekatan, kemudian akhirnya jadi nakal-nakal semua karena nggak keurus. Saya punya tetangga yang jilbabnya gede, tapi pada akhirnya setelah punya anak 4 itu kemana-mana pakai, maaf ya, pakai tank top doang ke sana karena beli ke warung ini cepet-cepet karena anaknya nangis, apa pulang dulu gitu karena suaminya kerja apa segala rupa. Jadi akhirnya ya bener-bener tidak terencana sama sekali gitu. Ya makanya please sejak awal tuh direncanakan, bukan soal sedikasihnya. Ya sedikasihnya itu adalah kita merencanakan sesuatu, nanti sesudah itu kita pasrah gitu kan. Jadi pasrah itu atau tawakal itu terjadi setelah kita berupaya, bukannya kita, ya tapi susah lah kita tuh